Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rustam, Pak Hilman, Waalaikumsalam. sama Mas. Nah, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan sharing pada siang hari ini mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini saya akan memberikan materi tentang penerapan ilmu neomanitisme dalam mengatasi persoalan hidup, penerapan neomanitisme dalam menerapi dalam hipnoterapi anak, serta mengatasi neomanitisme jika kita dikejar-kejar hutang dengan magnet dari Kasbiyallah wa ni'mal wakil, serta aplikasi doa Nabi Zakaria terhadap daya magnis untuk keberuntungan, serta surat Al-Fatihah. Insya Allah nanti jadwal sampai jam 3, karena nanti saya jam 4 harus ada acara, sehingga sebenarnya rencana saya waktunya itu mau saya adakan setengah 4, tapi kebetulan tadi ada tetangga, beliau minta untuk diri, maka saya menerima permintaan beliau. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak Ibu semuanya, pada saat ini saya akan menge-share materi, dan materi ini setelah pemaparan maka nanti akan saya share di grup baik batch 1 maupun batch 2. Sementara batch 1 yang materi yang berkaitan dengan penerapan neomanitisme dalam hipnoterapi anak kecanduan gadget kemarin sudah, dan yang kedua adalah penerapan ilmu neomanitisme dalam mengatasi yang kedua penerapan neomanitisme dalam permasalahan hidup ini yang batch 1 kemarin belum saya berikan, sehingga ini insya Allah akan bermanfaat jika kita mau mengaplikasikan yang insya Allah yang akan saya sampaikan hari ini. Terlebih dahulu saya diizinkan untuk materi. Sudah nampak nggih? Nampak, Gus. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, kita di hari Sabtu tanggal merah juga ketepatan pada hari ini kita belajar bersama-sama tentang penerapan neomanitisme dalam hipnoterapi anak kecanduan gadget dan mengatasi persoalan hidup. Kenapa hal ini saya paparkan di sini? Karena kalau seseorang punya anak, paling tidak dia harus bisa mengatasi anak tersebut dengan ilmu yang kita miliki berupa neomanitisme tersebut. Dan di sisi lain, persoalan-persoalan hidup itu sangat banyak. Sehingga pada saat saya mengaplikasikan salah satu doa yang saya ambil dari surat Al-Fatihah bagi yang berislam, yang beragama selain Islam, mohon maaf. Dan pada saat saya juga mengaplikasikan doa Nabi Zakaria, sehingga hal itu bisa merubah kehidupan saya. Nah, nanti akan saya bagi, saya share kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga ilmu ini diharapkan kita bisa gunakan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita berbicara tentang hal tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian hipnosis.
Hipnosis adalah suatu kondisi di mana perhatian menjadi sangat terpusat sehingga tingkat sugestibilitas meningkat sangat tinggi. Yang kedua, hipnosis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkah kesadaran yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak. Kapan hari gelombang otak sudah saya paparkan sehingga Bapak Ibu semuanya bisa melihat, bisa membaca lagi tentang gelombang otak tersebut. Hipnosis adalah seni eksplorasi alam bawah sadar. Maksudnya apa? Kalau kita perhatikan dari pengertian hipnosis tersebut, berarti sebenarnya hipnosis itu adalah ilmu komunikasi untuk mempengaruhi seseorang otak di alam bawah sadar orang tersebut, sehingga otak alam bawah sadar tersebut dapat tereksplorasi, sehingga dari hal tersebut mereka nanti terbiasa untuk mengamalkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan tersebut. Nah, dalam hal ini, hipnosis yang kita terapkan dalam ilmu neomagnetisme, karena kemarin seperti yang saya sampaikan, judulnya kalau kita menguasai ilmu neomagnetisme, itu sebenarnya kita juga bisa menghipno. Dalam kaitan hipnosis di sini, kita aplikasikan dalam bentuk hipnoterapi. Hipnoterapi dengan teknik hipnosis yang secara khusus diterapkan oleh seseorang untuk mengobati atau merubah kebiasaan negatif menjadi lebih baik, bekerja langsung pada alam bawah sadar seseorang. Maksudnya apa? Ketika ada seorang suyet atau klien kita mengalami suatu permasalahan hidup, misalnya dia kecanduan gadget, atau mereka kecanduan narkoba, atau mereka itu sulit diatur, terus dia itu tersugesti oleh sesuatu yang sifatnya negatif. Nah, untuk merubah tersebut, maka kita harus menerapkan yang namanya hipnoterapi. Nah, hipnoterapi ini adalah salah satu aplikasi dari ilmu neomagnetisme tersebut. Sekarang kita sebelum berbicara hal tersebut, terlebih dahulu kita harus tahu jenis-jenis sugesti. Yang kedua, satu, autosugesti. Apa sih yang disebut dengan autosugesti? Autosugesti adalah rasa yang tinggi pada diri sendiri sehingga menimbulkan adanya sugesti pada diri seseorang individu. Contoh dari autosugesti adalah sikap yang ditujukan pasien yang sedang diopname di rumah sakit. Di sini maksudnya apa? Autosugesti itu adalah rasa yakin yang tinggi pada diri seseorang sehingga individu bisa sugesti pada dirinya sendiri. Jadi dia bisa autosugesti ini maksudnya datangnya dari dalam diri sendiri. Nah, untuk mendapatkan autosugesti ini juga para penghipnot atau orang yang hipnosis dengan tujuan untuk menghipnoterapi, maka bisa dilakukan. Nanti untuk waktu yang paling optimal ketika anak kita itu sedang apa, sehingga dia kalau kita terapkan secara benar, maka bisa mengubah perilaku negatif kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah heterosugesti. Yang disebut dengan heterosugesti adalah sugesti yang ditimbulkan dari orang lain atau dari lingkungan sekitar. Seorang orang tua, guru, biasa melakukan teknik heterosugesti untuk membuat anaknya berperilaku baik atau berperilaku positif. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang anak itu melihat sebuah
pertunjukan atau sebuah perilaku yang baik yang ditujukan oleh orang tua maupun lingkungan, maka anak akan meniru hal tersebut, maka itu namanya heterosugesti. Contoh, ketika orang tua melarang anak melihat sinetron televisi, maka orang tua tidak melihat sinetron, itu berarti dia memberikan contoh heterosugesti. Berarti heterosugesti itu datangnya dari lingkungan. Sekarang bagaimana contoh penerapan ilmu neomagnetisme dalam hipnoterapi terhadap anak kecanduan gadget? Sekarang sebelum kita berbicara bagaimana atau waktu kapan yang perlu kita terapkan, yang pertama kita harus tahu faktor penyebab. Kenapa? Ketika kita mengetahui faktor penyebab, secara otomatis kita akan bisa mendeteksi atau kita bisa menerapi anak tersebut. Yang pertama adalah kurang perhatian dari orang terdekat. Maksudnya apa? Orang yang terdekat ini bisa juga kedua orang tua, juga bisa mungkin kakak-kakaknya, atau mungkin saudara-saudara yang ada di dalam rumah tersebut. Yang kedua, merasa stres, banyak tekanan. Contoh, ketika pandemi ini misalnya, ketika banyak tekanan dari sekolah, secara otomatis melalui gadget misalnya, belajar melalui gadget, dia banyak tekanan sehingga stres. Nah, banyak tekanan ini anak bisa kecanduan game atau kecanduan game secara online. Makanya mereka merasa stres karena ada tekanan, banyak tekanan, baik tekanan dari internal maupun eksternal. Contoh tekanan dari internal itu adalah dari orang tuanya sendiri, dari kakaknya, ada orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Tekanan secara eksternal mungkin dari luar, misalnya tekanan dari sekolah untuk setiap waktu belajar harus menggunakan HP, terus dia sehingga menimbulkan banyak kuota yang habis, misalnya seperti itu. Maka ketika dia banyak tekanan seperti, maka dia akan mengalihkan pusat perhatian tersebut kepada permainan yang ada di game online atau di gadget tersebut. Penyebab berikutnya adalah kurangnya kontrol diri. Ini terutama dari apa? Dari kedua orang tua. Dari kedua orang tua tersebut kurang mengontrol sehingga anak bisa kecanduan game secara online tersebut. Faktor penyebab lainnya misalnya kurang kegiatan. Misalnya anak dia hanya di rumah saja, jenuh. Dia kurang diberi sebuah pekerjaan tanggung jawab di dalam rumah. Misalnya si A diberi tugas untuk menyapu, si B diberi tugas untuk menyuci piring, si C diberi tugas untuk mencuci baju misalnya. Berarti kalau kurang kegiatan ini, anak bisa kecanduan yang namanya game online. Yang berikutnya adalah pola asuh. Yang dimaksud dengan pola asuh ini adalah ketika orang tua menerapkan, nak tolong jangan main game. Tetapi orang tua masih sibuk untuk main game. Itu contoh. Tapi ketika orang tua dia berusaha, ketika orang tua itu suka membawa HP, ketika HP itu untuk keperluan apa? Misalnya untuk keperluan bisnis, maka anak harus diberi pengertian bahwa ibu, ayah sekarang tidak bermain game, tetapi ibu dan ayah atau papa dan mama sekarang sedang melakukan aktivitas jualan secara online, maka tidak terpisah yang namanya HP tersebut. Ini adalah cara-cara orang tua. Supaya apa? Dia tidak kecanduan game. Makanya pola asuh ini sangat penting. Ketika orang tua melarang anak main game, orang tua main game ini bisa menjadi penyebab anak bisa kecanduan gadget. Yang berikutnya adalah lingkungan.
Lingkungan ini penyebabnya bisa teman-teman, pengaruh dari teman-temannya, sehingga apa dari lingkungan tersebut sangat berpengaruh sekali. Nah, sekarang bagaimana kunci keberhasilan dalam hipnoterapi terhadap anak yang kecanduan game? Yang satu adalah kepercayaan. Yang kedua adalah kondisi fokus. Yang ketiga adalah kemauan clean. Maksudnya bagaimana kepercayaan? Ketika kita mau mensugesti anak supaya dia itu berhenti terhadap main game, maka kita harus melakukan pendekatan kepercayaan kita terhadap anak kita. Contoh, anak kita dekati, kita bicara secara akrab. Dik, sekarang sedang ngapain, adik? Misalnya dia menjawab, oh sekarang papa, adik sekarang sedang main game. Bolehkah sekarang kita belajar, adik? Oh sangat senang sekali, papa atau mama. Nah, ketika dia mencapai suatu kepercayaan tersebut, maka orang menghipnoterapi itu akan mencapai suatu keberhasilan. Yang kedua adalah kondisi fokus. Nah, kondisi fokus ini adalah pada waktu-waktu tertentu. Nanti ada 5 waktu yang Bapak Ibu bisa terapkan untuk menghipnoterapi anak Bapak Ibu atau mungkin kepada murid-murid yang mungkin Bapak Ibu sebagai seorang guru. Di sisi lain, kalau misalnya itu kita punya klien atau punya pasien, maka itu harus atas kemauan pasien tersebut. Tetapi kalau anak kita, misalnya dia kalau tidak mau, itu ada waktu-waktu tertentu. Tetapi syaratnya harus di bawah usia 16 tahun. Tetapi bagaimana jika nanti ada 16 tahun ke atas, kalau anak kita kecanduan game, nanti ada cara-cara khusus, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya anak itu bisa berhenti dari main game atau gadget tersebut. Yang penting adalah ketika Bapak Ibu ingin menghipno orang, maka harus ada kemauan dari klien tersebut. Langkah-langkah menghilangkan kecanduan game. Yang pertama adalah harus mengetahui tingkat gejala tersebut dengan skala. Contoh, gali tingkat gejalanya dan lakukan penilaian terhadap anak tersebut. Penyebabnya apa? Anak kecanduan game. Misalnya ketika dia itu sudah mulai pembelajaran online, berarti penyebab awalnya dari situ. Berarti itu kalau untuk menerapi insya Allah dengan cepat. Tetapi kalau gejalanya mungkin dari luar, maka Bapak Ibu semuanya bisa menghipno anak Bapak Ibu dengan cara-cara tertentu nanti. Cari tahu sudah berapa lama kecanduannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya pada waktu daring atau mungkin sebelum daring. Berikutnya adalah jalin raport dengan anak agar anak terbuka terkait hal yang dialami. Jadi sebelum kita melakukan hipnoterapi terhadap anak kita maupun klien kita atau pasien kita, terlebih jalin sebuah keakraban, jalin sebuah komunikasi, sehingga kalau terjadi sebuah komunikasi, terjadi sebuah keterbukaan dari pasien, maka dia akan siap untuk menerima sugesti yang akan kita berikan. Mengetahui trigger atau pemicunya. Pemicu itu apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Contohnya misalnya pemicunya karena mungkin teman, atau mungkin karena dia bosen, karena dia kekurangan kegiatan. Itu pemicu di antara anak-anak yang mungkin dia selalu bermain gadget atau game. Terapi tingkah laku yang dilakukan orang tua. Jadi begini, ketika Bapak Ibu itu kepingin menerapi orang lain, maka seharusnya terapi juga
berikan kepada orang tuanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau orang tua itu melarang anak bermain game, maka orang tua juga harus berhenti bermain game. Seperti itu. Tetapi kalau selama orang tuanya main game terus, anaknya disuruh berhenti, maka anak tidak akan berhenti. Caranya dengan apa? Gali pola asuh dan pola didik orang tua. Seperti yang saya sampaikan tadi. Orang tua melarang, tapi orang tua melakukan. Seberapa besar perhatian orang tua dekat dengan anak? Apakah orang tuanya di rumah itu selalu acuh tak acuh terhadap anaknya? Atau mungkin dia hanya mementingkan sendiri dan dia kurang memberikan pengertian terhadap anaknya jika orang tua tersebut itu selalu menggunakan HP dan HP tersebut untuk kepentingan bisnis. Kalau hal tersebut, maka anak harus diberi penjelasan. Gali waktu berkualitas yang diberikan ke anak. Nah, nanti ada waktu-waktu khusus yang Bapak Ibu, ilmu neomagnetism tersebut bisa diaplikasikan pada waktu-waktu tertentu. Gali teman dan lingkungan. Secara otomatis kalau di sini kita harus banyak informasi dari teman-teman anak kita pada saat mereka bermain di sekitarnya. Bahasa cinta. Maksudnya bagaimana bahasa cinta yang dikutip dari Dr. Skogman ini. Lakukan kata-kata apresiasi. Maksudnya apa? Selalu ucapkan terima kasih ketika anak-anak sabar itu membantu. Misalnya, tolong adik, ayah ambilkan air. Nah, ketika anak bapak air, maka jenengan harus ucapkan terima kasih. Terima kasih adik telah mengambilkan air. Misalnya itu. Waktu berkualitas. Waktu berkualitas itu apa? Contohnya ketika kita duduk bersama, ngobrol bersama, dan ketika waktu-waktu tertentu bisa kita masukkan sugesti-sugesti tertentu itu. Berikutnya adalah dikasih hadiah. Nah, ketika anak kita misalnya dia itu berhenti main gadget, maka kita sekali-kali juga bisa memberikan hadiah kepada putra-putri kita. Berikutnya adalah pelayanan. Pelayanan itu apa? Biasanya anak yang di bawah usia 5 tahun, biasanya dari 1 sampai 7 tahun itu adalah anak bagaikan raja. Maka tugas orang tua adalah melayani kebutuhan anak kita. Nah, pelayanan itu sangat diperlukan. Sentuh fisik, sentuhan fisik, maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu mengalami masalah kepada anak, maka perlu melakukan sentuhan fisik. Untuk apa? Supaya timbul keakraban dari anak Bapak Ibu semuanya. Sehingga apa? Bahasa hipnoterapi itu bisa diterima oleh anak-anak kita. Yang keempat adalah lakukan sesi hipnosis dengan sugesti dan strategi terapi khusus dengan mengarahkan energi makrokosmo, mikrokosmo, megakosmo, dan mahakosmo. Ini masih kurang satu. Tadi editannya kurang satu. Maaf. Berikutnya adalah ini kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci ini yang selalu digunakan oleh para penghipnoterapi. Contoh, lihat, dengarkan, bayangkan, rasakan. Misalnya dalam hitungan 1 sampai 3, dalam hitungan 1 sampai 3, dalam hitungan 1 sampai 3. Maka dengarkan hitungan saya, dengarkan hitungan saya dalam hitungan 1 sampai 3, maka Anda akan tertidur, maka Anda tertidur. 1, 2, 3 tertidur. Ini adalah kata kunci yang perlu Bapak Ibu kepingin menghipnoterapi terhadap klien atau kepada para pasien.
Ada 4 kata kunci: lihat, dengarkan, bayangkan, rasakan. Untuk anak usia dini, ada waktu-waktu khusus, ada 5 waktu. Ini yang pertama adalah dalam kondisi mengantuk. Pertama, Anda bisa mengangkat salah satu tangan anak Anda untuk melihat bagaimana kondisi ngantuknya. Jika diangkat dan lemas, bisa jadi kondisi gelombang otak sudah turun ke alfa. Siapkan jurus sugestinya tepat di telinga, ulangi minimal 3 kali. Waktu ini adalah waktu yang sangat tepat ketika panjenengan ingin mengubah perilaku anak kita, jika anak kita ini sambil arahkan energi yang saya sebutkan tadi ke arah tengkuk, atau mungkin ke arah air, atau mungkin ke arah sambil arahkan energinya, maka panjenengan siapkan kata-kata khusus dan kata-kata itu ulangi sampai 3 kali ketika kondisi mengantuk. Yang berikutnya adalah 30 menit pertama saat tidur. Nah, ketika 30 menit pertama saat tidur, ini ciri-cirinya bagaimana? Ketika anak kita angkat tangannya, dia sudah jatuh lemah, berarti sudah waktunya dia waktu tidur. Loh, bagaimana kalau waktunya itu lebih dari 30 menit? Maka hal ini jangan dilakukan, karena berdasarkan referensi yang saya dapatkan ketika saya mempelajari ilmu hipnosis tersebut, karena waktu 30 menit pertama saat tidur itu adalah waktu yang sangat istimewa ketika gelombang otaknya sedang berada dalam kondisi alfa hingga theta. Ini adalah sangat waktu tepat. Bapak Ibu semuanya bisa siapkan jurus yang jurus tersebut bisa diulang-ulang sampai anak tersebut bisa berubah sesuai dengan kemauan yang Bapak harapkan. 30 menit sebelum terbangun dari gelombang delta tidur, akan tergeser pada gelombang theta dan alpha, kemudian masuk kesadaran beta. Pada momen inilah orang tua bisa menyisipkan sugesti positif dengan berbisik. Ketika bermain game, ketika seorang sedang bermain game dan sangat fokus, maka dampingi dia dan berikan sugesti pelan-pelan di sela-selanya dia bermain game. Caranya, coba panggil lembut untuk memastikan bahwa pikiran sadarnya tidak menghiraukan Anda. Setelah yakin, ucapkan sugesti positif tanpa perlu Anda menyentuhnya, ulangi beberapa kali. Jadi ketika main game juga bisa. Nah, ketika sedang saatnya berdoa, saat berdoa dan sambil mengarahkan energi difokuskan kepada anak kita. Aktivitas berdoa merupakan kegiatan yang memerlukan kekhusyuan, dan dalam kondisi otak turun memasuki kondisi alfa atau theta. Saat sedang berdoa bersama, masukkan sugesti positif dalam bentuk ucapan positif, sehingga seakan-akan self sugesti masuk. Jadi begini, berdoa ini bisa dilakukan secara bersama atau pada saat Bapak Ibu semuanya itu berdoa sendiri, juga kita bisa mengarahkan energi neomagnetisme tersebut kepada anak kita. Ini langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika kita menerapi dengan cara menggunakan langkah-langkah sebelum melakukan hipnoterapi dengan cara menggunakan energi neomagnetisme. Pertama adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan.
Hadapkan kedua telapak tangan Anda, niatkan mengalirkan energi dengan afirmasi. Tuhan Yang Maha Esa, saya niat mengalirkan energi. Ini bisa disebut salah satu. Misalnya energi Mahakosmo. Boleh sebutkan salah satu atau mungkin bisa disebutkan semuanya. Dan setelah itu, arahkan tangan Bapak Ibu semuanya dengan niat mengubah sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh Bapak Ibu semuanya, paling tidak sekurang-kurangnya 10 menit yang perlu dilakukan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah contoh skrip hipnoterapi kecanduan gadget untuk anak 10 tahun ke atas. Ini contoh. Dan contoh ini bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu semuanya. Pengantar rileks. Silakan menutup mata, tarik napas yang nyaman, hembuskan dengan nyaman sambil nikmati, relaksikan kepala Anda, relaksikan leher, tangan, kaki Anda, dan seterusnya. Ini biasanya kalau saya melakukan dalam hitungan 1-3, dalam hitungan 1-3, tarik napas secara dalam-dalam, hembuskan secara pelan-pelan. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan secara nyaman. Dalam hitungan 1-3, dalam hitungan 1-3, maka pejamkan mata, maka pejamkan mata, maka pejamkan mata, maka pejamkan mata. 1, 2, 3, pejamkan mata. Ini biasanya yang sering saya gunakan ketika saya mau menghipnoterapi murid-murid saya yang kepingin saya terapi. Yang kedua adalah deepening ke-1. Dalam 3 hitungan masuki dalam relaksi Anda lebih dalam lagi, 1 lebih rileks, 2 semakin rileks, 3 bertambah rileks. Nikmati napas Anda dengan semakin rileks. Ini, nah ketika dia dalam hitungan 1-3, dalam hitungan 1-3, maka pejamkan mata, maka pejamkan mata, pejamkan mata, itu adalah pengantar. Ketika dia sudah memejamkan mata, maka kita lanjutkan dalam hitungan 1-3, dalam hitungan 1-3, maka Anda semakin rileks, semakin rileks, semakin rileks, semakin rileks. Ketika dia itu sudah rileks, sambil kita mengarahkan telapak tangan kita yang sudah kita alirkan energi tersebut ke dalam kelopak mata si suyat tersebut, maka kita sambil mensugesti kata-kata tersebut. Berikutnya adalah ajak ke tempat yang paling indah dan rasakan suasana nyaman sampai benar-benar kondisi nyaman. Boleh juga ajak kembali saat pertama kali kecanduan dengan masuk lorong waktu atau sedang naik lift. Lalu saat masuk ke waktu kecanduan awal, minta dia menceritakan kejadian dalam hitungan 1-3, maka Ananda ceritakan sudah berapa lama bermain gadget atau game tersebut. Maka ketika dia sudah memasuki alam bawah sadar, maka dia akan menceritakan apa yang mereka lakukan. Ini adalah masuk deepening yang kedua. Berikutnya adalah sugesti. Setelah anak menceritakan, maka yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu itu adalah melakukan sugestinya. Lihat, dengar, dan rasakan Ananda atau Anda dalam hitungan 1-3, maka mulai saat ini Anda berhenti main game. Anda berhenti main game. Kalau tahu apa yang saya perintahkan, maka anggukan kepala. Anggukan kepala. Ketika dia itu sudah menganggukkan kepala, berarti sugesti Bapak Ibu semuanya itu sudah masuk di alam bawah sadar suyat atau anak yang mau kita hipnoterapi. Berikan angkor atau penguat. Hari ini dan seterusnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mulai hari ini dan seterusnya, mulai hari ini dan seterusnya, berhenti main gadget. Itu contoh.
Setelah itu keluar dari relaksasi. Nah, maksudnya bagaimana? Dalam 5 hitungan Anda akan keluar dari alam relaksasi Anda dan bangun dengan lebih sehat dan segar dari sebelumnya. Dalam hitungan 1 sampai 5, maka Anda akan keluar dari alam relaksasi Anda dan bangun lebih segar, lebih sehat, dan lebih bugar. Dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah contoh-contoh dari hipnoterapi yang kita terapkan kepada anak ketika anak mengalami kecanduan jin. Sekarang untuk materi berikut sebelum saya paparkan dari sini, apakah Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu sebelum saya paparkan materi contoh penerapan ilmu neomagnetisme dalam mengatasi. Gus, nanya Gus. Oke, siap. Ada Pak Beni? Ya, mau nanya. Tadi Saya- kan ada ya, stop. tadi kan ada tahapan bahwa kita mengalirkan energi mikro atau energi makro, maha atau megakosmo ke dalam tangan, kemudian menyentuhkan kepada matanya, kan gitu ya Gus. Oke, Nah, betul. bentuk mengalirkan itu seperti apa, Gus? Apakah kita hanya mensugesti bahwa ada energi yang mengalir, atau melakukan sugesti pernapasan cakra 7 tadi terus dialirkan ke tangan, Gus? Terima Kalau kasih. seperti yang saya paparkan, yang namanya pernapasan, meditasi cakra, pernapasan itu dilakukan itu dalam 1 hari 1 malam itu 1 sirkulasi semua. Jadi ketika panjenengan mengarahkan neomagnetisme untuk menerapi anak tadi, itu tidak menggunakan yang namanya pernapasan tersebut. Tetapi kita hanya niat untuk mengalirkan energi-energi tersebut kepada suya tersebut. Begitu Pak Beni. Baik Gus, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan sebelum membahas materi berikutnya, karena materi berikutnya ini maaf yang bagi yang beragama selain Islam ini sangat bermanfaat bagi yang beragama Islam. Oke. Kalau ada yang beragama selain Islam saya mohon maaf. Bagaimana yang lain, ada yang ditanyakan? Untuk apa itu skrip-skripnya itu bisa dirubah sesuai dengan kemauan kita. Jadi ketika misalnya anak kita dalam keadaan kondisi tidur 30 menit awal, ketika anak itu dijatuhkan sudah dalam kondisi rileks, itu berarti Bapak Ibu bisa mensugesti. Tetapi ketika panjenengan kepingin anak panjenengan itu hafal Quran, setiap hari bisa dikumandangkan apa itu yang namanya seperti elektronik yang berbunyi bacaan-bacaan Al-Quran itu bisa kita letakkan di pinggir tidur anak kita, maka insya Allah anak kita akan gemar membaca Al-Quran. Begitu. Itu tambahan dari saya. Ada lagi yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan dari paparan tersebut, seperti bagaimana kita menerapkan doanya Nabi Zakaria untuk aplikasi dalam kehidupan, untuk apa? Untuk keberuntungan. Ada lagi Pak Beni, Pak Dimas, Mas Prab, maupun Bu Sri, Pak Nadi, ada yang ditanyakan? Atau lanjut? Lanjut Gus, lanjut. Siap. Saya share dulu nggih. Sampun nggih kelihatan? Sampun? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Kelihatan, Coach. Oke. Ini contoh penerapan ilmu neomagnetisme dalam mengatasi persoalan hidup. Nah ini seringkali saya terapkan dalam diri saya, sehingga ini perlu saya sampaikan
kepada Bapak Ibu jika Bapak Ibu mengalami sebuah masalah. Setiap orang pasti mempunyai masalah dan kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara bagaimana. Nah ini contoh yang lain bisa juga sebelum saya paparkan itu tadi ini ada contoh lain. The Power of Autosuggestion dan Hipnoterapi Sukses Belajar dalam Berakhlak Mulia. Ini juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu ketika jenengan kepingin menerapi anak Bapak Ibu atau mungkin anak didik atau tetangga, ini juga bisa terapkan. Membaca basmalah, membaca syahadat, membaca sholawat, terus membaca seperti yang saya sampaikan. Misalnya kalau dia itu kesulitan mata pelajaran apa, sebutkan. Dan ini perlu kita ulang-ulangi. Berikutnya ini. Amalan untuk mengatasi saat dikejar-kejar hutang dengan menggunakan daya magnet kasbi ya Allah wa ni'mal wakil. Ini. Nah di sini sebelum saya paparkan amalan pertama, ini yang perlu kita perhatikan pada waktu pengamalan kita harus ketika mau tidur dirikan sholat 2 rakaat atau bisa sholat hajat. Ini usolli sunatal kajati rakaat ini lillahi ta'ala. Ini sholat hajat yang pertama setelah Al-Fatihah bisa kita baca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Lalu rakaat yang kedua baca lagi surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali lagi. Setelah itu lanjutkan dengan sholat witir. Lebih bagus atau sholat witirnya terakhir pada saat waktu sepertiga malam juga diperbolehkan. Jadi pertama Bapak Ibu harus lakukan yang namanya sholat hajat dulu. Nah, sholat hajat ini ada 2. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, hanya 2 rakaat yang kita baca setelah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu salam, rakaat pertama 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, rakaat kedua juga 3 kali, salam. Itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua adalah sholat hajat khusus. Nah, sholat hajat khusus ini ada 4 rakaat tetapi 2 salam. Ada 4 rakaat tetapi 2 salam. Dan ini sering saya aplikasikan dalam kehidupan saya sehingga saya bisa berubah secara total. Nah, bagaimana caranya? Usolli sunatal kajati rakaat ini lillahi ta'ala. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama kita membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu sebanyak 10. Kalau saya biasanya menghitungnya itu sambil tangan ditaruh di sini, ini saya gerakkan satu-satu begini. Nah, jadi kita tahu berapa. Terus rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas 20. Selanjutnya tahiyat akhir salam. Dan kita niat lagi. Niat dengan yang sama. Setelah niat dengan yang sama itu yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah setelah Al-Fatihah Al-Ikhlasnya 30 untuk rakaat pertama. Berikutnya lagi rakaat kedua 40. Maka jumlah surat Al-Ikhlas yang kita baca sebanyak 100 kali. Baru Bapak Ibu lanjutkan sholat witir 3 rakaat langsung. Jangan buat 1, tapi biasanya saya itu langsung 3 rakaat 1 salam. Gitu. Terus selesai langsung berbaring untuk tidur dan hadirkan dalam pikiran alam bawah sadar. Katakan masalahnya apa? Contoh ini, ya Allah Subhanahu wa taala, ini sambil diucapkan tapi secara pelan-pelan. Saya sekarang sedang dilanda masalah yang sangat besar. Saya saat usaha kemarin mengalami kegagalan, ditipu oleh anak buah saya, sehingga mengakibatkan rugi cukup besar.
sementara modal yang saya gunakan adalah dana pinjaman orang lain. Sekarang mereka menginginkan dana tersebut, sementara saya sekarang lagi belum ada dana. Gaji saya sudah dipotong bank untuk menyelesaikan masalah ini. Dan orang tersebut mengejar-ngejar saya dan hajat saya, ya Allah, maka ungkapkan, Engkau maha kaya dan Engkau maha pemberi rezeki dari arah yang tak terduga. Tolong saya ya Allah, karena tanpa pertolonganmu saya tidak bisa apa-apa. Kabulkan doaku ya Allah, amin ya robbal alamin. Setelah hal tersebut, maka Bapak Ibu yang lakukan ucapkan kasbi Allah wa ni'mal wakil, kasbi Allah wa ni'mal wakil, kasbi Allahu wa ni'mal wakil sebanyak 3 kali. Nah, saat membaca hal tersebut, Bapak Ibu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengatasi masalah Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh misalnya begitu. Kalau misalnya Bapak Ibu kepingin anaknya segera mendapatkan jodoh, maka bahasanya bisa diganti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Ketika misalnya contoh yang lain bisa Bapak Ibu ambil contoh-contoh yang lain sesuai dengan hajat Bapak Ibu semuanya. Saya hanya memberikan contoh ketika kita dikejar-kejar utang. Berikutnya, setelah itu amalan yang kedua, ini amalan yang kedua bukan yang pertama, maaf. Sepanjang hari tolong Bapak Ibu ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan ucapan istighfar yang kita baca tanpa terhitung, Allah akan memberikan jalan yang tidak diduga-duga dari rezeki yang Bapak Ibu kehendaki. Ini pertama adalah amalan untuk mengatasi saat kita dikejar-kejar hutang dengan menggunakan daya magnetis kasbi Allah wa ni'mal wakil. Berikutnya adalah kita bagaimana pengaplikasian aplikasi doa Nabi Zakaria terhadap daya magnetis untuk keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, serta kemuliaan hidup dengan rasa. Tetapi sebelum saya paparkan bagaimana tata caranya Nabi Zakaria yang saya ambil dari surat Al-Maryam, aplikasi dari surat Al-Maryam ayat 2 sampai ayat 8, terlebih dahulu harus tahu sebelum kita berdoa agar tata cara memohon kekuatan magnetisme langsung kepada Allah untuk keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, serta kemuliaan dengan rasa ini bisa diwujudkan. Yang pertama, harus suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua adalah menghadap kiblat sambil mengangkat tangan. Yang ketiga adalah mengawali dengan memuji keagungan Allah. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, ketika kita sebagai orang mukmin harus yakin bahwa doa itu harus diawali dengan puji-pujian dan kita harus sertai dengan sholawat. Kenapa? Ketika doa tersebut tidak disertai dengan hal tersebut, maka doa itu akan mengambang dan tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan khusyuk dan dengan rasa. Maksudnya rasa ini apa? Hayati doa tersebut. Nanti untuk aplikasinya setelah ini Bapak Ibu bisa contoh. Dengan suara pelan juga. Yakin doa akan terkabul. Jadi harus jenengan yakin benar-benar doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengulangi doa dan tidak terburu-buru. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa maka ulangi besok lagi. Besok lagi ulangi. Jadi setiap hari Bapak Ibu jangan segan-segan untuk melakukan doa itu yang diulang-ulangi. Contoh misalnya ketika Bapak Ibu mau melakukan doa tersebut setelah sholat asar jam 5. Atau Bapak Ibu bisa melakukan doa tersebut
sepertiga malam. Atau Bapak Ibu bisa melakukan doa tersebut tepat jam 1, misalnya jam 1 dini hari. Atau mungkin Bapak Ibu bisa doa tersebut jam 12 sampai jam 1 siang. Maka lakukan itu, diulangi, ulangi, dan kita yakin, maka ketika keyakinan timbul, maka Bapak Ibu insya Allah segera akan dikabulkan. Jangan mendoakan keburukan. Jadi tidak boleh mendoakan keburukan orang lain atau siapapun, tidak boleh. Ini sangat dilarang. Kalau kita mendoakan keburukan, maka kembalinya akan kepada kita nanti. Maka jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan. Ini adalah doa Nabi Zakaria yang saya ambil dari surat Al-Maryam ayat 2 sampai 8. Ini saya ambil contohnya, tidak saya tulis Arabnya karena waktu yang sangat terbatas. Setelah materi ini kita bisa berdiskusi. Ayat yang pertama, penjelasan tentang nama Tuhanmu dengan kepadanya Zakaria. Ayat yang ketiga, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Jadi maksudnya suara yang lembut itu bagaimana? Ya Tuhanku. Jadi diberi jeda. Suara lembut dengan rasa, maksudnya dengan rasa itu ya Tuhanku. Nanti ada contohnya setelah ini. Itu harus dikasih jeda 3 detik atau 5 detik. Itu ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Ayat yang kelima, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Yang keenam, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Ya Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Dia Zakaria berkata, ayat 8, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Ini aplikasi yang saya buat Bapak Ibu, dan ini bisa jenengan print sehingga bisa ditaruh di depan Bapak Ibu untuk berdoa dengan aplikasi doa Nabi Zakaria terhadap daya magnetis untuk keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, serta kemuliaan hidup dengan rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Nah, ketika Bapak Ibu mengucap ya Allah, ini kasih jeda 3 detik atau 5 detik. Ini yang namanya doa dengan rasa. Dan hayati apa yang Bapak Ibu ucapkan. Doa itu boleh menggunakan bahasa Bapak Ibu yang kuasai. Kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia, boleh. Tetapi tata caranya harus kita menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Intinya doa apa? Setelah itu akhiri amin ya rabbal alamin. Ini diperbolehkan. Karena tidak ada batasan doa itu harus menggunakan bahasa Arab. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seperti ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad sampai akhir itu jangan sampai dihilangkan karena ini adab berdoa. Ya Allah, sungguh aku telah lemah. Ya Allah, sungguh aku telah lemah dan seluruh anggota tubuhku telah kugerakkan untuk mencari daya magnetis berupa keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, serta kemuliaan hidup. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Dan sungguh aku khawatir terhadap daya tarik atau magnis berupa keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, serta kemuliaan hidup
miliki beserta kerabatku sepeninggalanku. Padahal aku belum bisa memakmurkan dan membahagiakan mereka semua untuk mendapatkan semua itu. Maka melalui doa ini dan daya magnis, anugerahilah aku berupa keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, serta kemuliaan hidup dari sisimu yang akan mewarisi aku dari keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, serta kemuliaan hidup dari keluarga keturunanku. Dan jadikanlah anak keturunan kami, ya Tuanku, seorang hamba yang Engkau ridhoi untuk digunakan hal kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi begini, berhubung ini waktunya sangat terbatas, maka saya tidak bisa menyontohkan dengan rasa itu. Tetapi intinya rasa itu jenengan, ya Allah, setelah kata ya Allah kasih jeda 3 detik atau 5 detik. Itu. Dan ucapkan doa itu secara pelan-pelan. Intinya seperti itu. Dan ini hanya sebagian contoh, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa memberi contoh kalimat-kalimat yang lain sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Berikutnya adalah aplikasi surat Al-Fatihah ini untuk daya magnis menuntaskan masalah hidup. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, syarat-syarat berdoa sama seperti yang di atas tadi, ini tidak perlu saya ulangi lagi. Nah ini, berdoanya dengan menggunakan Fatihah itu bagaimana? Banyak cara, ada 3 cara. Nanti Bapak Ibu bisa pilih yang mana. Kalau yang sering saya amalkan itu adalah ijazah dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Tata caranya bagaimana? Kita membaca surat Al-Fatihah itu dalam sehari semalam sebanyak 100 kali. Tetapi sebelum kita membaca surat Al-Fatihah tersebut, kita hadiahkan surat Al-Fatihah ila kadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah, ila kadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, wa ila khususon Kiai Abdul Hamid Pasuruan, wa ila Kiai Fathur Rahman Al-Fatihah. Setelah itu baru saya membaca surat Al-Fatihah setelah sholat subuh 30, duhur 25, asar 20, setelah sholat maghribnya itu 15, setelah isanya 10 kali, maka jumlahnya 100. Cara yang kedua, boleh kita menggunakan surat Al-Fatihah langsung 100 seketika itu. Berikutnya, cara pertama, kedua. Berikutnya, Bapak Ibu hanya membaca surat Al-Fatihah ini sekali, tetapi ada catatan. Keinginan Bapak Ibu apa dulu itu dirancang. Nah, ketika kita baca dari kata-kata iya karena budu wa iya karena stain, dari wa iya karena stain ini diulangi sebanyak 11 kali. Sambil bayangkan permasalahan apa yang Bapak Ibu ingin selesaikan. Bayangkan ketika kita membaca, jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus Iyyaka wa iyyaka nasta'in, 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 sambil bayangkan masalah apa, tetapi dicatat di depannya. Wa iyyaka nasta'in, 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 dibaca sebanyak 11 kali sambil membayangkan masalah Bapak Ibu apa. Baru setelah 11 kali dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Nah, ini Bapak Ibu tinggal milih yang mana. Cara yang pertama membaca setelah selesai sholat seperti yang saya sampaikan.
atau mungkin langsung dibaca 100, atau mungkin dibaca sekali, tetapi ketika kata iyyaka nasta'in diulangi 11 kali dan dibayangkan, dipikirkan masalah Bapak Ibu apa. Itu sambil dibayangkan, dipikirkan, dan kita harus benar-benar yakin. Terima kasih. Demikian yang dapat saya paparkan. Ada pertanyaan, masih ada waktu 24 menit insya Allah. Gus, nanya Gus. Oke, monggo. Kalau tadi kan Al-Fatihah ada tiga cara. Oke. Yang pertama 100 tapi dicicil dalam setiap sholat wajib, kemudian 100 dalam satu duduk khusyuk, kemudian satu lagi adalah dibaca 1 kali tapi ketika wa'iyasta'in dibaca 11 kali. Nah, kalau yang langkah ketiga itu oke, ada doanya, tapi yang pertama sama kedua doanya di mana ya Gus? Doanya enggak usah, yang penting doanya itu hanya kita menginginkan kita banyak uang gitu aja. Oh gitu. Karena ijazah dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan itu ketika saya aplikasikan, yang penting ijazah kita mengamalkan apa itu ijazahnya dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan itu secara otomatis nanti jenengan akan dapat efeknya sendiri. Contoh, rezekinya melimpah. Yang kedua, kesehatannya insya Allah tidak pernah sakit. Terus yang ketiga itu jenengan akan diberi ilmu pengetahuan yang di luar batas kemampuan kita. Dan yang ketiga, kadang-kadang kita diberi kecerdasan yang sangat luar biasa begitu, Pak Beni, selama saya mengamalkan seperti itu. Baik Gus, ini bisa langsung kami jalankan ya Gus ya? Nah, nanti setelah ini itu tadi ada kesalahan, saya revisi sebentar, nanti baru saya share. Nah ini nanti materi hari ini yang masuk di Zoom ini akan saya masukkan di YouTube, tapi yang Ismu Kaca, bukan yang Gus Ismu. Nanti saya share linknya karena tadi ada permintaan dari rekan kita yang tidak bisa mengikuti untuk direkam dan nanti di-share di grup begitu. Ada lagi Pak Beni, Pak Dimas, Pak Ali atau Pak Ali nggih, maaf. Wilma, kita bisa share ke orang lain nggak Gus cara seperti tadi Gus? Monggo kersa panjenengan. Yang penting niatan kita menyebar ilmu pengetahuan biar nanti mereka bisa mengamalkan, bisa dengan senang hati Pak Beni. Kalau perlu Pak Beni juga bisa ada. Terima kasih Gus. Ini besok tanggal 15 Mei kan kami punya program selain neomanitisme ini batch yang pertama, batch yang ketiga, nanti malamnya akan mempelajari tentang energi prana dan rupiah. Mungkin Pak Beni mau ikut, monggo. Itu nanti ada pengalaman saya share tentang energi prana dan rupiah. Siap. Itu. Siap Gus, tanggal 15. Malam yang energi prana dan rupiah itu mulai malam, jadi 3 jam. Kita akan bahas bagaimana kita merupiah, dan insya Allah nanti besok saya ada pasien, dia itu sering kecelakaan dan dia minta untuk dirupiah begitu. Besok jam 9 ke sini ke rumah saya mau minta dirupiah. Dan nanti akan saya share, akan saya kupas di situ bagaimana cara merupiah dengan penggabungan prana dan sekaligus doa-doa khusus begitu. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita akhiri, karena nanti ada permintaan dari tetangga saya jam 4, makanya saya ajukan ini tadi. Menurut Pak Beni, materi tadi terima.
Alhamdulillah, Gus, materi ini kan pengembangan dari yang kemarin, Oke, betul. tapi yang ya, ini sangat implementasi banget, Mas, bisa dijalankan. Cuman yang kemarin ada beberapa teman-teman itu yang masih belum bagaimana apakah yang kita terima ini itu bisa kita ajarkan ke anak mengenai pernapasan 7 cakra itu Begini, ke orang lain. begini Pak Beni. Saya juga pernah mengajarkan SMP kelas 1 Pak Beni. Jadi SMP kelas 1 pernah saya ajarkan cakra itu ya enggak masalah Pak Beni. Artinya ke orang lain bisa ya Gus, tanpa kan istilahnya kita udah mendapat ijazah lah istilahnya Gus. Bisa diajarkan ke orang lain. Baik Gus. Misalkan kita ngajarkan ke orang lain itu seperti cara Gus Ismu yang kemarin tuh ya, dengan menyebut betul, bahwa ya, napas yang saya ditarik. sampaikan itu. Kalau tidak seperti itu nanti ya enggak bisa, mohon maaf, enggak bisa. Harus tata caranya harus dijelaskan seperti saya kemarin biar nanti yang menerima materi itu juga bisa memahami apa yang kita sampaikan. Baik Gus, baik. Terima kasih penjelasannya Gus. Ada yang ditanyakan lain sebelum kita akhiri? Sangat saya mohon maaf karena terlalu lama. Saya karena kesibukan yang begitu padat sehingga baru hari ini bisa memberi tambahan materi. Izin nanya Gus, Assalamualaikum. Monggo. Iya Mas. Ini yang saya WA tempo hari itu, kan itu tadi kita diperkenankan untuk ngajarin ke orang lain nih, anak atau siapa yang lain. Nah, di sesi yang saya ingat dulu ketika kita belajar pertama, ketika ada prosesi penyelarasan kalau nggak salah itu nyebutnya. Nah, ini kita diam menerima penjelasan dari Gus Ismu. Nah, ketika kita nanti mengajarkan ke orang lain nih, gimana cara kita menyelaraskan seperti yang dilakukan Gus Ismu waktu itu? Penyelarasan nanti begini, nanti jenengan saya beri tata cara penyelarasannya melalui link YouTube aja gitu. Jadi kalau gitu. Misalnya di sini misalnya ada anak kecil, saya beri contoh bisa. Tetapi kalau karena mohon maaf kemarin jenengan itu juga saya aliri dari sini. Tetapi kalau sudah terbiasa, sudah latihan penapasan itu sudah lama, jarak jauh pun dia bisa menyelaraskan. Tetapi ketika panjenengan itu baru pertama kali ingin penyelarasan, maka nanti ada teknik khusus. Saya mau cari orang dulu yang mau untuk penyelarasan sehingga di video itu nanti bisa diterima oleh Mas jenengan pasti di grup tau nggih? Jenengan batch 1 atau batch 2? Aduh, ini kami masuk batch berapa ya? Ya bersama Pak Dim dan yang lain-lain ini kayaknya sama kami. Batch 2 berarti nggih. Nanti mohon karena saya masih cari orang nanti untuk sistem penyelarasan tentang energi mikro dan makro kepada si pasien itu, karena itu harus diacumen dari belakang Pak Beni. Pak Beni maupun Mas Prap ikut namanya. Nah itu harus kita hanya cukup meniatkan melakukan penyelarasan gitu loh, Ustaz. Niat penyelarasan, tetapi jenengan bisa dilihat ya di sini. Ini misalnya HP ini nggih. Ya. HP ini orang. Misalnya bentar saya tak cari bentar. Ini saya tak cari. Ini misalnya ini saya anggap orang lah. Dan ya. Ini ada orang duduk. Nah, duduknya ini hadapnya ke sana. Hadapnya ke sana ya, bukan ke saya. Jenengan di belakangnya. Dia dalam kondisi bersila. Nah, ketika penyelarasan itu Bapak Ibu bisa arahkan arah di atas kepala ini. Nggih. Arahkan kepala ini. Nah, ini jenengan sambil mengaliri energi mikro, makro, makosmo dan apa itu yang ada energi yang ada 4 itu sini. Setelah itu jenengan tangan sampean itu arahkan ke bawah.
arahkan ke bawah. Terus dinaikkan lagi, ini penyelarasan. Ya. Terus ini ke bawah lagi. Ulangi 3 kali. Nah, setelah itu dikunci. Nah, ketika dia itu sudah kemarin kan ada begini ya. Begini ini, terus jenengan sudah niat di sini untuk penyelarasan di atas kepalanya. Di belakang, tapi di belakangnya si suyat itu. Terus ketika dia sudah tangannya begini di pangkuan, terus dia sambil mutar-mutarin gini, jenengan arahkan dari punggung ke bawah. Terus naik lagi, terus ke bawah. Naik lagi ke bawah. Naik lagi, setelah itu dikunci di kahil atau di bawahnya tengkuk ini. Dikunci. Nah, itu sebenarnya cara penyelarasannya. Nah, bisa dipahami? Dikunci itu cukup dengan niat aja, Ustaz. Dikunci kita hanya menginisiasi bahwa saya sudah menyelaraskan si A, sebut namanya si A, si B, dikunci bahwa dia sudah mempunyai energi apa atau neomagnetisme tersebut, begitu. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Ada lagi Pak Beni? Itu biasanya kalau bagi tahapan yang awal seperti panjenengan. Tetapi kalau saya insya Allah dari jarak jauh bisa sudah bisa memasukkan tersebut. Ada lagi? Pak Beni, ada yang ditanyakan? Suaranya hilang. Ya, Gus. Ada Pak Beni? Di chat. Orang mengajarkan ini enggak, Gus? Ada. Halo, Gus. Napa? Suaranya tidak masuk, Pak Beni. Halo, Gus. Gus, orang yang kita sudah ajarkan, kemudian kita selaraskan, apakah dia bisa ngajarkan ke orang lain lagi enggak? Secara otomatis bisa, kalau dia menguasai, secara otomatis bisa, Pak. Secara otomatis bisa. Itu secara otomatis bisa. Baik. Karena banyak murid-murid saya dari Padepokan Energi Prana dan Rupiah itu ya bisa kok mengajarkan orang lain. Begitu kok. Murid saya ya ada yang tua, ada yang masih muda, pokoknya dari banyak lapisan di rumah. Kadang-kadang konsultasi seperti itu, bantu Pak Beni. Bisa tanyakan lagi atau sudah kita akhiri, Pak Beni? Masih ada 10 menit waktu. Iya, Gus. Kalau kita rutin latihan yang malam itu, Gus, yang latihan tiap hari itu, apakah cukup dengan kan kita gerakannya ada mikro, ada makro, kemudian ada yang nunjuk gitu, Gus ya, yang nunjuk. Nunjuk itu apakah gini Pak Beni, yang jenengan lakukan itu hanya makro dan mikro, atau mikro dulu, makro dulu, terserah. Tapi untuk yang nunjuk menyerap itu tidak usah dilakukan lagi.
Karena kan pada waktu saya ajarkan kemarin kan jenengan sudah menyerap energi tersebut. Begitu. Energi makro, mikro, makosmo itu. Ada lagi? Yang penting dirutinkan adalah meditasi makro dan mikro. Itu setiap hari. Terserah waktunya, tidak dibatasi. Suaranya putus-putus, G. Putus keluar. Ada yang ditanyakan, Mas Hilma, Pak Nadi, atau kita akhiri? Atau kita akhiri, nggih? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Mas Prab, kita Pak Beni lah masuk lagi. Gimana Pak Beni? Kita akhiri, nggih? Iya, makasih Pak. Nggih. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu yang hadir pada pemantapan materi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin keluar, ya. Yap.